Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita tunduk kepala, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sangat mendambakan kuasa Roh-Mu, menuntun hati pikiran kami mengerti mengapa kami Tuhan selalu dalam keadaan yang begini, tetapi kami belum benar-benar mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan tolonglah supaya kami mengerti panggilan-Mu memanggil kami untuk dipenuhi oleh kuasa surgawi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, satu judul yang kita mau pelajari ialah mengapa hujan awal itu belum tercurah. Kita sudah pelajari ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal ialah kecurahan Roh Kudus sejak hari Pentakosta pada murid-murid itu, sehingga ada kelihatan di atas kepala mereka bagaikan lidah api dan mereka membuat banyak mukjizat. Mereka mengabari Injil dengan penuh kuasa dan banyak bertobat. Saudara pemirsa, di mana hujan awal itu sekarang? Apakah masih ada Roh Kudus sekarang, kuasa hujan awal dalam jemaat? Kita mempelajari sekarang bahwa pertobatan sudah kita terima melalui kuasa dari hujan awal. Tetapi saudara jangan lupa, tanpa hujan awal tidak ada hujan akhir. Unless the early showers have done their work. Sebelum hujan awal melaksanakan pekerjaannya, hujan akhir tidak pernah akan bisa membawa biji kepada kesempurnaan. Jadi tanpa hujan awal semuanya tidak ada artinya. Itu makanya dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:19, jangan padamkan roh itu. Jangan padamkan Roh Kudus yang selalu bekerja di hati kita, menuntun, membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dikatakan jangan kau padamkan Roh Kudus. Roh Kudus itu dilambangkan seperti api yang menyala di atas kepala murid-murid itu. Jangan padamkan. Api Roh Kudus itu dipadamkan, kita padamkan oleh apa? Oleh air. Air ini bermacam-macam air kita buat memadamkan api Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Salah satu air kebimbangan. Mazmur 119, 113. Orang yang bimbang hati ku benci. Bimbang hati, kurang beriman. Air persungutan. Kita sudah pelajari bahwa semua bangsa Israel di padang belantara berumur 20 tahun ke atas, semua dibinasakan Tuhan di padang belantara karena dosa apa? Dosa persungutan. Jangan bersungut. Air persungutan memadamkan api Roh Kudus. Air kritik, air kecemburuan, air selera, lalai, melakukan reformasi kesehatan, air selera, memadamkan api Roh Kudus. Air ketidakjujuran dalam pengelolaan harta, waktu, tubuh, talenta, diajarkan di dalam pelajaran penatalan kita, ketidakjujuran. Air kesombongan, air amusement, hibur-hiburan, tontonan juga ini merupakan air memadamkan api Roh Kudus. Air ambisi diri, air kepopularitasan, air keuntungan pribadi, selfish, selalu memikirkan apa? Keuntungan diri sendiri. Air tidak mau mengampuni. Saudara pemirsa, ini semua air-air. Mari kita lihat kutipan ini. Roh Kudus akan dicurahkan hanya apabila hati sudah siap menerimanya. Setelah disucikan dari segala dosa dan pelanggaran, setelah diri sudah mati untuk ambisi-ambisinya, setelah roh mencari kedudukan sudah hilang, dan kerendahan hati, lemah lembut, serta penyucian sepenuhnya sudah menjadi milik orang-orang percaya. Kristen Service 228. Inilah persyaratannya, kecurahan Roh Kudus. Jadi untuk itu saudara pemirsa, Roh Nubuat apa menekankan apa kebutuhan kita sekarang ini?
kebangunan rohani yang dari kesalehan yang benar adalah kebutuhan kita terbesar dan yang paling penting, paling mendesak di atas semua kebutuhan. Kebangunan rohani tersebut hanyalah dapat terjadi sebagai apa? Jawaban doa yang sungguh-sungguh. 1 Selected Majelis 121. Kebutuhan yang mendesak, terpenting dan terbesar. Kebangunan rohani. Artinya apa itu? Pertobatan. Kalau memang Rohul Kudus itu dilambangkan seperti api, apa bensin yang menyalakan api Rohul Kudus itu? Bensin-bensin itu dibentuk seperti apa, saudara? Berdoalah setiap waktu dalam roh. Doa adalah bensin kepada api Rohul Kudus. Bagi Henok, doa merupakan nafas kerohanian. Yesus berdoa pagi-pagi benar, hari masih gelap, Markus 1:35. Berjam-jam lamanya bersama Allah, Yesus datang pagi demi pagi, membawa terang surga kepada manusia. Setiap hari ia menerima baptisan dari Roh Kudus. Setiap pagi melalui doa yang sungguh. Yesuslah menjadi teladan bagi kita agar kita tetap memiliki kepenuhan Roh Kudus tersebut. Bensin-bensin yang lain apakah untuk menyalakan api Roh Kudus itu? Grup belajar Alkitab, bertambah di dalam pengertian yang benar Alkitab, teristimewa nubuatan, buku Daniel dan buku Wahyu. Api itu juga perbaktian dan pemujaan terhadap Tuhan. Api Roh Kudus juga persekutuan antara seiman yang baik, saling mesra, saling menasihati satu sama lain. Menyanyi memuji Tuhan juga merupakan api Roh Kudus. 2 Raja-Raja 3:15. Saat menginjil, membagi iman, membawa sedekah kedermawanan, membantu orang miskin, pengorbanan kita berikan untuk orang lain. Semua itu merupakan apa? Api bagi Roh Kudus. Di mana kita bertumbuh? Roh Nubuat menjelaskan di sini. Benar, Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia, di mana saja. Dia bekerja dalam hati setiap orang. Akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang, dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Di dalam gereja. Walaupun gereja tidak sempurna, tapi bertumbuh di dalam gereja. Itu firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan gereja, tetapi sayangi gereja itu. Buat yang terbaik bagi gereja, di sana kita bisa bertumbuh. Di dalam gereja kita mencari kuasa itu. Bagaimana kita beroleh kuasa itu? Semua orang yang ingin meraih kemenangan melawan dosa haruslah mengerahkan segenap daya yang ada pada mereka, bergumul mati-matian di hadapan Allah untuk memperoleh kuasa ilahi. Bergumul mati-matian. Kerahkan segenap tenaga yang ada dalam doa dan permohonan. Barulah dapat apa? Kuasa itu. Teladan Henok. Tabiat saleh dari Nabi Henok melukiskan keadaan kehidupan yang harus dicapai oleh mereka yang akan ditebus dari dunia ini pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Harus seperti Henok. Tidak perlu mengalami kematian, langsung diubahkan hidup-hidup, kehidupannya seperti Henok. Tabiat yang suci dari Henok. Kecurahan Roh Kudus hujan awal ke atas jemaat kelihatannya seolah-olah untuk masa akan datang. Tetapi adalah hak istimewa bagi sidang memperolehnya sekarang juga kepenuhan hujan awal, saudara. Amaran saya ialah bahwa satu-satunya cara kita memperoleh keselamatan ialah dengan bersedia sekarang menerima hujan akhir itu dengan lampu kita beres-beres dan menyala. Persiapan untuk menerima adalah persyaratan menerima hujan. Beberapa kegunaan hujan akhir itu apa? Tanpa hujan akhir kita tidak siap diubahkan hidup-hidup bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Kedua, untuk tahan menghadapi 7 bela setelah tertutup pintu kasihan, lepas 4 mata angin, kekacauan besar di atas dunia ini, sehingga dicurahkan bela pertama sampai ke-7, dikatakan, the latter rain of refreshing from the presence of the Lord will become prepare the saints to stand in the period of the 7 last plagues. Mempersiapkan umat menghadapi 7 bela. Harus dengan kuasa apa? Hujan akhir tersebut. Hujan akhir itu membuat satu
kuasa yang memaksa bagi orang-orang yang selama ini sudah mendengar pekabaran tapi ada takut di sini, ditekan di sana, dikatakan bila mana hujan air turun ditunjukkan satu manifestasi kuasa sehingga hilang semua ketakutan terhadap orang-orang yang mengancam mereka untuk yang mau menerima kebenaran itu, dan mereka yang tidak percaya mengancam orang-orang yang percaya, hilang semua. Akhirnya semua penghalang-penghalang itu oleh kuasa hujan air dilenyapkan sehingga banyak orang benar-benar bertobat menerima pekabaran 3 malaikat. Jadi a fear of the relative was gone. Ketakutan kepada semua yang melawan, menantang, mengancam mereka kalau menerima kebenaran hilang. Mereka lapar benar-benar untuk kebenaran, dan kebenaran itu lebih penting bagi mereka daripada hidupnya. Artinya biarlah tidak takut mati, penting kami akan menerima kebenaran Kristus tersebut. Pada waktu itu dikatakan bila mana hujan air telah dikubarkan, seruan nyaring, pekabaran 3 malaikat, some prominent leaders of the world, beberapa pemimpin-pemimpin dunia bertobat dan mereka bisa sedia menerima penderitaan bersama umat Tuhan. Kalau hujan air itu turun, dikatakan saya melihat bahwa hujan air itu datang tiba-tiba seperti seruan tengah malam dan dengan kuasa yang 10 kali ganda. Jadi tiba-tiba muncul di sana sini serentak seperti zaman pada rasul-rasul. Demikian datangnya hujan air tersebut. Kemudian ratusan bahkan ribuan kelihatan pergi menemui orang-orang lain mengajarkan Alkitab kepada mereka. Ribuan dengan penuh kuasa. Orang-orang dipenuhi hujan air ini tidak dapat berdiam diri. Mereka tidak merasa gentar oleh ancaman. Tuhan Allah berbicara melalui mereka, kemana saja mereka pergi, orang sakit disembuhkan. Banyak mukjizat terjadi. Orang-orang miskin pun menerima pekabaran. Ribuan seluruh dunia mengabarkan kebenaran, tak takut mati, dan membuat banyak mukjizat. Namun hujan air itu lebih limpah daripada hujan awal. Juru selamat manusia dimuliakan dan dunia akan diterangi dengan cahaya yang cemerlang dari sinar kebenarannya. Pekabaran Injil tiba di seluruh dunia. Pekabaran tentang kebenaran Kristus terdengar dari satu ujung bumi ke bumi yang lain untuk menyediakan jalan bagi Tuhan. Inilah kemuliaan Allah mengakhiri pekerjaan malaikat yang ketiga. Pada saat itu, hujan air pekabaran disampaikan seluruh dunia. Tidak diragukan lagi bahwa domba Kristus masih banyak. Lebih banyak sekarang ada dalam tubuh mengakui iman Protestan, dan di antara umat Katolik banyak orang Kristen yang setia sesuai dengan terang yang mereka miliki. Jadi umat Tuhan masih banyak di luar kandang sekarang, di gereja Protestan, di gereja Katolik. Dikatakan masih lebih banyak dari yang sekarang. Tapi bila mana hujan air dicurahkan, mereka akan keluar menjadi satu satu kawanan domba dan satu gembala. Itulah yang disebut di dalam Injil Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba yang lain bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengar suaraku. Mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Akhirnya saudara pemirsa, bila mana hujan air dicurahkan, pekabaran ini disampaikan dengan kuasa besar oleh kuasa hujan air. Kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan dari pekerjaan ini akhirnya dirampungkan dan diselesaikan. Maka dikatakan Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru datang kesudahan. Berikut, mengapa hujan air belum turun? Penghalang-penghalang, berbagai macam penghalang bagi turunnya hujan air. Kali berikut kita akan mempelajari hal-hal apa sekarang di jemaat Laodikia ini menjadi penghalang. Kenapa belum turun hujan air? Kita akan mempelajari pelajaran yang berikut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Engkau akan mencurahkan hujan air. Namun kami sekarang harus siap menerima kecurahan hujan awal. Jauhkan kami dari para bentuk-bentuk air yang menyiram api Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tapi tolong kami agar kami mencari bensin-bensin yang membuat api itu menyala besar. Supaya benar-benar hujan awal itu memenuhi hati kami, memenangkan segala dosa dan kejahatan. Akhirnya kami siap menerima hujan air. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini. Berikan kepada kami roh yang kudus, roh hikmat, kerajinan mempelajari akan firman-firman-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, roh selamat dan penebus kami.
Amin.